Ada pertanyaan dari saudara kita. Izin komandan bertanya, apakah PM AU bisa menindak TNI AD jika melakukan kesalahan di jalan? Jawab pakai VT komandan. Sebelum saya jawab, kita bersihkan dulu jenggot kita. Ini sangat bersih kawan ya. Ini dari baja ini. Jadi sekali beli untuk 10 tahun bisa ini tahan. Nah, ini kawan, ini alatnya ini ya. Nah, nih. Mudah juga dibuka ini begini nih. Ini bisa dibersihkan ya. Pakai magnet. Nah, ada di keranjang kuning. Nah, baik saya jawab kawan ya. Jika ya ada PM AU ya bertemu dengan anggota TNI AD yang melakukan kesalahan di jalan, ya untuk sementara itu bisa dicegah dulu, ya ditahan dulu di tempat, ya dijelaskan apa pelanggarannya. Nah, jika pelanggaran itu atau kesalahan itu harus disampaikan ke secara hukum, ya melanggar hukum yang mungkin tidak bisa dimaafkan, maka tentunya di sini PMAU akan melaporkan ke atasannya, ya. Nah, nanti atasannya dari PMAU ini akan koordinasi dan komunikasi dengan komandan satuan dari anggota TNI AD tersebut, ya. Kemudian diserahkan kepada satuannya. Atau juga kalau memang tidak bisa ditahan di situ atau karena mungkin ada aksi atau melawan, maka ini dia juga bisa laporkan ke atasannya PM biar koordinasi dengan PM TNI atau POM TNI, ya. Jadi sebenarnya kalau sesama TNI maupun sesama aparat itu ada jalur komunikasi, ya. Karena memiliki komandan satuan masing-masing. Namun di saat ada rahasia, ya ini rahasia, berarti beda cerita lagi ya dengan yang saya ceritakan tadi. Kalau tadi kan bersifat spontan. Nah, kalau rahasia, misalnya ada rahasia dari PM ya, tapi biasanya ini rahasia gabungan. Kalau PM itu ya darat, laut, udara, berarti di bawah kegiatan POM TNI. Nah, tetapi kalau ada rahasia gabungan ya, kalau rahasia internal ya itu khusus kepada matranya masing-masing. Nah, jika ada matra lain yang lewat dari situ dan melakukan kesalahan, ya kembali lagi itu ditahan dulu, ditanya dulu, kemudian dilaporkan kepada komandan satuannya, ya, atau diserahkan kepada POM TNI. Karena apa? Setiap matra itu memiliki polisi militer. Ada namanya polisi militer angkatan darat, ya, ada namanya polisi militer angkatan laut, ada namanya polisi militer angkatan udara. Nah, ada lagi polisi militer TNI, berarti umum. Nah, isinya itu gabungan, ya gabungan baik dari matra darat, matra laut, matra udara. Nah, di dalam penugasannya biasanya ya PM Permatra itu hanya untuk menindak ya atau menindaklanjuti kesalahan di matranya masing-masing. Ya, misalnya di angkatan darat ada POM angkatan darat. Bahkan di lingkup bawahnya angkatan darat Kotama ada yang disebut Kostrad ya. Nah, di Kostrad juga ada namanya POM Kostrad. Ya, POM Kostrad ya. Jadi itu kawan, jadi itu bersifat situasional ya kalau ketemu di jalan. Tetapi jika itu adalah rahasia resmi, rahasia gabungan, nah semua misalnya ya di Jakarta ada rahasia gabungan POM TNI, berarti di situ ada di dalamnya darat, laut, udara. Nah, jika menemukan ada kesalahan anggota di lapangan, ya, kemudian baik itu dari matra darat, laut, udara, maka itu ditangani oleh POM TNI. Nah, ya ditangani oleh POM TNI. Nah, begitu kawan.
Nah, jadi saudara-saudaraku, karena di TikTok ya, khususnya di akun TikTok ini, banyak sekali remaja-remaja yang bertanya ya. Karena saya lihat di sini adalah rata-rata cita-citanya ingin masuk TNI maupun Polri. Nah, artinya di sini masih ya masih remaja ya, bahkan masih kuliah atau mungkin SMA yang bertanya ini. Jadi biar kalian ada gambaran. Ya, eh, itu penjelasan saya, kurang lebih seperti itu. Dan bagi saudaraku yang bisa menambahkan terkait masalah pertanyaan saudara kita ini, siapa tahu di sini ada yang bisa juga memberikan tambahan ya, khususnya rekan-rekan atau sahabat-sahabat yang masih aktif maupun yang sudah pernah di kecabangan polisi militer baik darat, laut maupun udara, mungkin bisa memberikan tambahan ya tugas-tugas daripada masing-masing matra termasuk gabungannya. Karena apa? Hampir setiap hari ya ada ratusan netizen bertanya di akun saya ini ya dari berbagai pertanyaan. Jadi saya juga meminta dan berharap kepada yang pas yang menonton video yang setiap saya buat ya, mungkin bisa memberikan juga tambahan-tambahan jawaban. Karena saya sendiri backgroundnya di TNI Angkatan Darat ya, kecabangan infanteri ya, kecabangan infanteri, dan saya lebih banyak di pasukan. Nah, selama saya di tentara, saya 100% di tempur ya, belum pernah di teritorial, belum pernah ya, selalu di tempur sampai pensiun dini ya, selama 12 tahun saya di TNI. Jadi itu saudara-saudaraku, mungkin yang mau bertanya lagi silahkan ya, karena semakin banyak kalian bertanya tentang TNI maupun Polri, akan semakin banyak pemahaman yang kalian dapat terkait kegiatan kehidupan TNI maupun Polri ya. Artinya ini edukasi yang baik, karena masyarakat butuh ya, rakyat butuh, masyarakat sipil butuh terkait informasi-informasi mengenai TNI maupun Polri. Dan yang paling banyak bertanya ini adalah tentang mereka yang ingin mendaftar menjadi anggota TNI maupun Polri. Ini yang paling banyak di sini yang bertanya kawannya. Oke, terima kasih, tetap semangat, bantu bagikan videonya dan sebarluaskan informasi ini. Merdeka!